warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang agen fisik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya atas nama Wadara Tias selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Nah, sebelum kami masuk ke presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Saya Tasmuwat Mahfud Fauzi. Saya Hajar Aswad. Saya Yogi Abizar Ramana. Saya Yulia Reski. Saya Suci Rahmadani. Saya Nur Aisyah Putri Anawai. Saya Nurul Mukminah. Saya Tisa Syarifudin Hasan. Saya Salsabila Zahra. Saya Sendika Sarasara. Saya Widya Lisa Putri. Saya Zarulfi Azwar. Saya Naila Aurelia Ilham. Saya Galuh Nurfadila Maulidia. Saya Natasha Yustia Hapsari. Saya Wada Dewi Andriana. Oke, baik, itulah tadi anggota kelompok kami. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul agen fisik. Materi ini akan membahas pengertian agen fisik, karakteristik, jenis-jenisnya, dampak kesehatan yang ditimbulkan, serta upaya pengendalian paparannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pemaparan materi oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya sudah bersama pemateri pertama, namun sebelum masuk ke slide pertama, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan tujuan presentasi kami pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian agen fisik, yang kedua menjelaskan karakteristik agen fisik dan yang mempengaruhi kesehatan, yang ketiga menjelaskan jenis-jenis agen fisik, yang keempat menjelaskan dampak kesehatan akibat paparan agen fisik, dan yang terakhir adalah upaya pengendalian paparan agen fisik. Nah, itulah tadi tujuan presentasi kami. Nah, adapun untuk slide pertama yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu tentang konsep dasar epidemiologi. Oleh rekan saya, kami persilahkan. Baik, sebelum kita mendalami agen fisik, saya akan menjelaskan konsep dasar epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan penyakit dalam populasi. Dalam epidemiologi terdapat 3 komponen yang sering berinteraksi atau triad epidemiologi, yaitu agen, host, dan environment. Agen merupakan penyebab penyakit, host adalah individu yang terpapar, dan environment adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya paparan. Ketika kondisi komponen berada dalam kondisi yang tidak seimbang, maka risiko terjadinya penyakit semakin meningkat. Nah, itulah tadi penjelasan dari rekan saya yang menjelaskan tentang konsep dasar epidemiologi. Nah, di sini saya sudah bersama oleh pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian agen fisik. Oleh Salsabila Zahra, kami persilahkan. Baik, agen fisik adalah faktor lingkungan yang berupa energi dan kondisi fisik yang mempengaruhi kesehatan manusia, biasa dialami seperti sinar matahari dan suhu, atau aktivitas manusia seperti mesin dan elektronik. Paparan berlebihan atau terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itulah tadi pengertian atau definisi dari agen fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan agen fisik, kimia, dan biologi. Nah, dalam epidemiologi, agen dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu agen biologi, kimia, dan fisik. Nah, agen fisik di sini kita akan membahas, kelompok kami akan membahas tentang agen fisik. Nah, agen fisik merupakan faktor berupa energi atau lingkungan, seperti kebisingan, suhu ekstrim, atau radiasi, juga tekanan udara. Nah, adapun untuk agen biologis adalah makhluk hidup seperti bakteri, virus, jamur, parasit yang akan berkembang biak dalam tubuh manusia. Sedangkan agen kimia adalah zat berbahaya berupa gas beracun, pestisida, logam berat yang dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi, makanan, atau kontak fisik. Nah, perbedaan utama dari agen fisik, kimia, dan biologi ini terdapat pada bentuk, cara paparan, serta mekanisme terjadinya. Adapun untuk mekanisme yang terjadi dari ketiga agen ini adalah kalau agen fisik dia itu melalui paparan energi, kalau agen biologis melalui infeksi, dan agen kimia melalui reaksi toksik dalam tubuh. Nah, itulah tadi pendahuluan tentang agen fisik ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik agen fisik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya sudah bersama pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang slide ini, yaitu karakteristik agen fisik. Oleh Yogi, kami persilahkan. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang karakteristik agen fisik, di mana tingkat bahayanya itu dapat ditentukan oleh
beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama itu intensitas, yaitu kekuatan atau besarnya energi yang dipaparkan. Semakin besar energi yang dipaparkan, maka semakin besar juga dampak buruk yang diterima oleh tubuh. Yang kedua, kita masuk ke frekuensi, yaitu seberapa sering terjadinya paparan dalam periode waktu tertentu. Terus yang ketiga, kita masuk di durasi, yaitu seberapa lama seseorang terpapar. Yang dimana semakin lama seseorang terpapar, maka semakin besar pula efek negatif yang diterima oleh tubuh. Contohnya itu seperti kelelahan ataupun kerusakan sel tubuh yang diakibatkan oleh radiasi. Terus yang keempat, kita masuk ke jarak dari paparan, yang dimana semakin jauh seseorang dari tempat paparan, maka semakin sedikit pula paparan yang masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, semakin dekat seseorang dari tempat paparan, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula paparan yang masuk ke dalam tubuh. Terus yang kelima, kita akan masuk ke agen fisik itu sendiri, seperti udara, radiasi, panas ataupun getaran, yang dimana semua itu memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap tubuh. Contohnya itu seperti panas yang dapat mengakibatkan dehidrasi, terus radiasi yang dapat membunuh atau dapat merusak sel tubuh. Selain itu, faktor individu seperti usia, daya tahan tubuh, dan kesehatan itu dapat mempengaruhi tubuh dalam respon paparan. Jadi, semakin tinggi intensitas, semakin lama terpapar, dan semakin dekat dengan sumbernya, maka risiko gangguan kesehatan akan semakin besar. Nah, itulah tadi kelima karakteristik agen fisik yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya sudah bersama pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis agen fisik, yaitu jenis agen fisik yang pertama adalah kebisingan. Untuk Natasha, kami persilahkan. Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Kebisingan umumnya dapat diukur dalam satuan desibel, dan batas aman paparan di tempat kerja sekitar 85 desibel. Sumber kebisingan antara lain mesin industri, kendaraan bermotor, alat berat, dan aktivitas di bandara. Paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran, baik sementara maupun permanen, serta dapat menimbulkan stres, gangguan tidur, dan penurunan konsentrasi. Dalam jangka panjang, kebisingan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja. Nah, itulah tadi penjelasan salah satu jenis agen fisik, yaitu kebisingan. Di sini kita akan membahas tentang getaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Tisa, kami persilakan. Baik, getaran adalah gerakan bolak-balik yang dapat ditransmisikan ke dalam tubuh manusia melalui kontak dengan alat atau permukaan. Getaran itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, getaran pada seluruh tubuh. Yang kedua, getaran pada tangan dan lengan. Dan yang ketiga atau terakhir, paparan getaran dalam jangka panjang. Paparan getaran biasanya terjadi pada pekerja yang menggunakan alat berat atau mesin bergetar dalam waktu yang lama. Sedangkan dampak dari paparan getaran itu sendiri adalah yang pertama gangguan saraf, yang kedua nyeri otot, yang ketiga gangguan sirkulasi darah, serta yang terakhir kondisi khusus seperti sindrom getaran tangan dan lengan. Hal ini jika tidak dikendalikan, paparan getaran dapat menyebabkan gangguan fungsi fisik yang permanen. Nah, itulah tadi 2 jenis agen fisik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini selanjutnya jenis agen fisik yang ketiga, yaitu radiasi, yang akan dijelaskan oleh Nur Aisyah Putri Anawai. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya itu jenis agen fisik yaitu radiasi, di mana radiasi ini adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel yang dapat menembus jaringan tubuh. Nah, radiasi ini terbagi ada 2 jenis. Yang pertama, radiasi ionisasi dan non-ionisasi. Radiasi ionisasi itu contohnya seperti sinar X dan gamma yang memiliki energi lebih tinggi dan dapat merusak struktur sel serta DNA. Sedangkan radiasi non-ionisasi adalah contohnya itu seperti sinar ultraviolet yang
energinya itu lebih rendah, namun tetap berbahaya jika paparannya berlebihan. Nah, dampak kesehatan dari akibat paparan radiasi ini antara lain seperti kerusakan sel, luka bakar radiasi, dan juga risiko kanker. Nah, itulah tadi penjelasan jenis agen fisik yang radiasi. Kali ini kami akan membahas tentang suhu ekstrim. Untuk Galuh Nur Fadila kami persilakan. Baik, pada suhu ekstrem ini adalah suatu kondisi suhu lingkungan yang berada di luar batas normal tubuh manusia. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada paparan suhu tinggi dan paparan suhu rendah. Baik, untuk paparan suhu tinggi itu biasanya orang akan mengalami heat stress, heat exhaustion, dan heat stroke yang dapat mengancam jiwa manusia. Yang kedua itu ada suhu rendah yang mengakibatkan manusia itu dapat menyebabkan hipotermia dan gangguan pada organ tubuh manusia. Dan adapun beberapa faktor lainnya yaitu seperti kelembapan, aktivitas fisik, dan pakaian yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap suhu. Baik, itulah tadi penjelasan jenis agen fisik yang suhu ekstrim. Selanjutnya adalah pencahayaan yang akan dijelaskan oleh Zain. Kami persilahkan. Pencahayaan yang sesuai sangat penting dan kenyamanan dalam kinerja. Jika terlalu gelap atau terlalu terang, dapat mengganggu kesehatan mata dan gangguan kelelahan dan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, intensitas cahaya sangat penting dan disesuaikan oleh kerjaannya yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis agen fisik yang terakhir, yaitu tekanan udara. Adapun yang akan menjelaskan rekan saya atas nama Zerin. Untuk Zerin kami persilahkan. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara terhadap tubuh manusia. Perubahan tekanan udara biasanya dapat terjadi pada aktivitas seperti penerbangan, penyelaman, dan pekerjaan di dalam ruangan yang bertekanan tinggi. Perubahan tekanan udara yang cepat juga dapat menyebabkan barotrauma, yaitu cedera pada jaringan tubuh akibat perbedaan tekanan. Gejala yang dapat muncul antara lain nyeri telinga, gangguan pernapasan, pusing, dan gangguan pendengaran. Baik, dari jenis-jenis agen fisik yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, agen fisik dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat paparannya. Dampak tersebut dapat berupa gangguan ringan seperti kelelahan. Kelelahan ini merupakan dampak dari jenis agen fisik pencahayaan. Lalu gangguan berat, misalnya penyakit kronis dan kerusakan organ. Penyakit kronis dan kerusakan organ ini merupakan contoh dampak dari agen fisik, kebisingan, getaran, suhu ekstrim, radiasi, dan tekanan udara. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental serta kualitas hidup seseorang. Baik, selanjutnya ada pun dua jenis dampak pada agen fisik. Yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek biasanya muncul segera setelah paparan seperti pusing, kelelahan, dan iritasi. Yang kedua yaitu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang muncul setelah paparan berulang dalam waktu yang lama, seperti gangguan saraf, gangguan pendengaran, dan kanker. Selanjutnya, dampak jangka panjang lebih berbahaya karena seringkali bersifat kumulatif dan tidak dapat dideteksi pada tahap awal. Oke, baik, itulah tadi pemaparan dari rekan-rekan saya yang membahas tentang 6 jenis agen fisik yang dimulai dari getaran, kebisingan, suhu ekstrem, tekanan udara, pencahayaan, juga radiasi. Nah, dari keenam jenis-jenis agen fisik itu perlu kita ketahui bahwa dampak kesehatannya itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Itulah mengapa kita harus mengkaji baik-baik tentang pemaparan agen-agen ini. Nah, sekarang kita akan masuk di contoh studi kasus yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Suci Ramadhani. Untuk Suci Ramadhani, kami persilahkan. Oke, baik, contoh studi kasus. Seorang pekerja laki-laki berusia 35 tahun telah bekerja selama 5 tahun di bagian produksi sebuah pabrik.
Nah, ia setiap hari terpapar suara bising dari mesin tanpa menggunakan pelindung telinga. Nah, selain itu pekerja juga sering mengoperasikan alat berat yang menimbulkan getaran dalam waktu yang lama. Nah, beberapa bulan terakhir, pekerja mulai mengeluhkan telinganya yang sering berdenging, penurunan pendengaran, sulit tidur, serta nyeri pada tangan dan lengan. Oke, dalam kasus ini ada dua poin yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ada faktor penyebab. Nah, faktor penyebab dalam kasus ini meliputi paparan kebisingan tinggi, gerakan jangka panjang, suhu lingkungan yang panas, pencahayaan yang tidak memadai, serta tidak adanya penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pekerja telah terpapar berbagai agen fisik secara simultan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Nah, yang kedua ada dampak kesehatan. Dampak yang dialami oleh pekerja mencangkup pada gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, nyeri otot, serta penurunan konsentrasi. Nah, pada kondisi ini menunjukkan bahwa paparan agen fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan produktivitas kerja. Oke, yang kedua ada dampak kesehatan. Nah, dampak yang dialami oleh pekerja mencangkup pada gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, nyeri otot, serta penurunan konsentrasi. Nah, pada kondisi inilah menunjukkan bahwa paparan agen fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan produktivitas kerja. Nah, setelah kita memahami dampak dari studi kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pengendalian paparan agen fisik. Nah, inilah kita akan membahas di slide ini. Nah, perlu saya tekankan kembali bahwa dalam epidemiologi, agen merupakan faktor penyebab penyakit. Jadi, setelah kita mengetahui hubungan antara agen dan penyakit, maka hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah upaya pencegahan. Nah, salah satu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah hierarki pengendalian paparan guna untuk mengurangi resiko paparan pada manusia. Pengendalian paparan agen fisik berdasarkan hierarki pengendalian adalah urutan metode pengendalian yang paling efektif hingga yang paling kurang efektivitasnya. Jadi, semakin tinggi tingkat pengendalian dalam hierarki, maka semakin besar kemampuannya dalam mengurangi resiko secara langsung dari sumbernya. Itulah mengapa eliminasi ini berada di tingkatan paling pertama atau yang paling efektif. Karena perlu kita ketahui, karena seperti yang kita ketahui bahwa eliminasi artinya menghilangkan. Jadi, mengeliminasi sumber bahaya merupakan metode paling efektif, karena jika sumber bahayanya dihilangkan, maka resiko paparan juga akan hilang sepenuhnya. Nah, contohnya itu adalah mengganti mesin yang kebisingannya tinggi dengan mesin yang kebisingannya tidak ada. Bukan lagi kebisingan yang rendah, tetapi tidak ada, karena ini eliminasi, bukan substitusi. Nah, dalam konteks studi kasus tadi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, jika mesin yang bising dapat dihilangkan atau tidak digunakan lagi, maka risiko gangguan pendengaran pada pekerja akan dapat dicegah sejak dari awal. Nah, pengendalian ini atau pengendalian eliminasi ini sangat sering kali sulit dilakukan karena banyak keterbatasan, mulai keterbatasan biaya, teknologi, juga kebutuhan produksi. Jadi kayak contohnya tadi, misalnya di Indonesia itu masih sangat minim untuk mencari pengganti mesin yang betul-betul tidak ada kebisingannya. Nah, tapi eliminasi ini paling efektif, tapi juga sering sekali sangat sulit dilakukan karena keterbatasan itu tadi. Nah, selanjutnya adalah tingkat kedua, yaitu substitusi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, hierarki pengendalian yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini adalah mengganti sumber berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Substitusi dilakukan
jika eliminasi ini tidak memungkinkan. Kemudian tujuan dari substitusi ini sendiri adalah mengurangi tingkat bahaya tanpa mengubah pola kerja sepenuhnya. Contohnya adalah mengganti alat dengan tingkat kebisingan yang lebih tinggi dengan menggunakan alat dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah, dan juga menggunakan teknologi modern dan tentunya ramah lingkungan. Perbedaannya dengan eliminasi, di sini eliminasi dia dari menggunakan teknologi dengan tingkat kebisingan yang tinggi mengganti dengan teknologi yang kebisingannya tidak ada. Kemudian dalam studi kasusnya, penggunaan alat dengan tingkat kebisingan lebih rendah ini dapat menurunkan resiko gangguan saraf dan pendengaran. Namun perlu diperhatikan bahwa substitusi ini harus benar-benar dievaluasi agar tidak lagi menimbulkan resiko yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap ketiga, yaitu rekayasa teknik. Nah, untuk rekayasa teknik adalah upaya pengendalian dengan cara memodifikasi lingkungan kerja dan peralatan agar paparan dapat dikurangi. Nah, terus rekayasa teknik tidak menghilangkan sumber bahaya, tetapi dia memisahkan dan mengurangi kontak antara pekerja dan sumber bahaya. Nah, terus ada juga contohnya seperti pemasangan peredam suara pada mesin, terus penggunaan pelindung atau pelapis pada alat yang bergetar, terus serta peningkatan ventilasi untuk mengurangi suhu panas pada lingkungan pekerjaan. Nah, dalam studi kasus pemasangan peredam suara dan perbaikan ventilasi itu untuk mengurangi kebisingan dan suhu panas yang dialami oleh para pekerja. Keunggulannya itu dia dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja. Baik, selanjutnya adalah tahap pengendalian administrasi. Bisa dilihat pada slide, administrasi itu termaksud ke bagian keempat yang artinya kurang efektif. Pengendalian ini melalui dengan cara kebijakan, prosedur, dan cara pola pekerja. Pengendalian ini tidak menghilangkan bahaya secara langsung, tetapi bagaimana cara mengatur para pekerja agar dapat berinteraksi dan bahaya tersebut. Contohnya adalah pengurangan jam kerja agar tidak terpapar dengan bahaya secara langsung terus-menerus, serta motivasi pekerja untuk mengurangi paparan secara individu secara langsung. Selain itu, pelatihan dan edukasi kepada pekerja bahwa agen fisik ini termasuk ke dalam bagian pengendalian administratif. Dalam studi kasus itu ada para pekerja dilarang untuk terpapar terlalu lama agar tidak terkena bahaya terlalu lama, dan rotasi untuk juga berfungsi untuk mengurangi gangguan pada kesehatan. Namun pengendalian administratif ini kurang efektif karena pengendaliannya itu sangat bergantung pada kedisiplinan dan juga kepatuhan dalam bekerja. Perkenalkan, nama saya Wadia Sri Putri dengan NIM J1A1-25080. Di sini saya akan memaparkan tahap terakhir dalam hierarki pengendalian, yaitu penggunaan alat perlindungan diri atau APD. APD digunakan ketika metode pengendalian lain belum mampu menghilangkan risiko secara menyeluruh, sehingga berfungsi sebagai perlindungan tambahan bagi pekerja. APD bekerja dengan cara melindungi individu dari paparan bahaya, bukan menghilangkan sumber bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, APD hanya mengurangi dampak yang diterima pekerja, bukan mencegah bahaya dari sumbernya. Baik, sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, lalu untuk alat pelindung diri sendiri itu terdapat beberapa jenis, yaitu helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu, earplug atau earmuff, rompi, dan baju safety. Untuk contoh penggunaannya itu kita ambil dua, yaitu earplug dan sarung tangan anti getaran. Earplug sendiri berfungsi untuk mengurangi kebisingan pada telinga yang terjadi di area kerja. Lalu sarung tangan anti getaran itu untuk mengurangi dampak getaran pada tangan. Kedua, APD ini sangat berperan penting bagi tempat kerja yang beresiko paparan tinggi. Namun perlu diketahui, efektivitas APD atau alat pelindung diri itu sangat bergantung kepada dua hal, yaitu konsistensi dan juga cara penggunaannya yang baik. Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan dengan benar, maka APD tersebut fungsinya menjadi tidak optimal. Jadi kami masuk
bagian penghujung presentasi yaitu kesimpulan, di mana agen fisik merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia apabila terpapar secara berlebihan. Nah, karakteristik agen fisik seperti intensitas, frekuensi, durasi paparan sangat menentukan tingkat paparan resiko gangguan kesehatan. Pendekatan epidemiologi yang digunakan yaitu untuk memahami hubungan antara paparan resiko agen fisik dan kejadian penyakit pada suatu populasi. Dan yang paling penting, pengendalian paparan agen fisik yang dilakukan itu harus sistematik melalui hierarki pengendalian yang dimana yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik dan pengendalian administrasi dan penggunaan alat pelindung diri. Dengan pengendalian yang tepat, risiko penyakit akibat agen fisik ini dapat dicegah dan kesehatan pekerja dapat terjaga. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa agen fisik merupakan salah satu faktor lingkungan yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kesehatan manusia, terutama jika terjadi paparan yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Kami menyadari bahwa selama kami menyampaikan pemaparan materi, masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.